Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrul mubarak wa syahrus siyam unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam sebuah riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin berkhutbah menaiki mimbarnya, beliau berkata, ketika beliau menaiki tangga yang pertama mengucapkan kata amin. Kemudian naik pada tangga berikutnya beliau mengucapkan kata amin. Kemudian selanjutnya tingkat anak tangga yang ketiga beliau berkata amin. Sehingga sesudah itu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabatku, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, telah datang Jibril kepadaku seraya berdoa dan aku mengaminkannya. Doa yang diucapkan oleh Jibril ketika itu sangatlah rugi apabila seseorang hamba mendapatkan bulan Ramadan namun dia belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Doa ini mengajarkan kepada kita begitu mulianya bulan Ramadan ini. Alangkah indahnya bulan Ramadan ini andai kata kita tidak menyia-nyiakannya. Marilah pada bulan Ramadan yang mulia ini kita memperbanyak amal soleh kita, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan penuh kesungguhan, maka akan Allah ampuni segala dosa yang telah lalu. Dan barang siapa yang mendirikan sholat dan kemudian dengan iman dan penuh harapan diampuni oleh Allah segala dosanya, insya Allah Allah akan ampuni segala dosa yang telah lalu. Ending dari Ramadan ini adalah bahwa kita hanya ingin diampuni oleh Allah segala dosa dan khilaf kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika aku menaiki anak tangga yang kedua, maka Jibril berkata, sungguhlah rugi seorang hamba apabila mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu daripadanya, namun si hamba itu tidak mendapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diucapkan Jibril ketika Rasulullah menaiki anak tangga yang kedua langsung diamini oleh Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita begitu indahnya andai kata seorang hamba mengabdi dan berbakti kepada orang tuanya. Karena bakti kita, rasa ihsan kita kepada orang tua kita, inilah jalan untuk menuju kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita keliru, kita mencari surga di luar, mencari amal-amal ibadah di luar. Namun kita lupa kadangkala kita punya surga, punya keramat di rumah yang mungkin selama ini kita biarkan. Maka dengan doa Sayyidina Jibril yang langsung diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW, mari kita bakti diri kita kepada orang tua kita. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ridallah fi ridha walidaini, suhtillah fi suhtil walidaini." Ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tuamu. Kemudian murka Allah juga terdapat pada murka orang tuamu. Kemudian di riwayat yang lain, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang ketiga, maka Jibril mengucapkan, sangatlah rugi seorang hamba apabila disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depannya, dia enggan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini mengajarkan kita bahwa begitu pentingnya
begitu agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita disuruh untuk ketika disebut nama beliau di depan kita, kita mesti bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-54 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawatan yang sempurna dan sebenar-benarnya. Doa ini mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 yang menempel pada kita apabila disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita enggan untuk bersalawat kepadanya. Yang pertama adalah orang itu dikategorikan orang yang celaka. Yang kedua, orang itu dikategorikan orang yang pelit. Dan yang ketiga, orang itu dikategorikan orang yang salah dalam memilih surganya atau jalan menuju surganya. Yang keempat adalah orang yang keras hatinya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.